Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 dari kelas 28, PRD 28 ingin mempresentasikan tentang tugas besar PRD kami yang berjudul Proyek Perancangan dan Desain Magnetic Separator. Produksi sampah kian meningkat setiap harinya, namun hal ini tidak diseimbangkan dengan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah-sampah tersebut. Oleh sebab itu, muncullah mesin pemilah sampah. Pada proyek kali ini bertujuan untuk memisahkan sampah logam dan non-logam, agar sampah logam dapat diperoleh dengan kemurnian 100% dan akhirnya dapat dileburkan pada proses selanjutnya. Tujuan dari pembuatan alat pemilah sampah magnetic separator yang pertama, menentukan alat dan bahan serta parameter yang dibutuhkan untuk pembuatan magnetic separator conveyor belt. Yang kedua, menentukan rancangan alat yang tepat agar alat pemilah sampah logam dan non-logam bekerja dengan baik dengan biaya yang seminimum mungkin. Dan terakhir, menentukan mekanisme kerja dari pemilah sampah magnetic separator. Manfaat dari alat pemilah sampah magnetic separator ini, yang pertama, kami lebih memahami alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan serta parameter yang dibutuhkan. Selain itu, kami lebih mendalami rancangan apa yang tepat untuk pembuatan alat magnetic separator ini dengan biaya yang seminimum mungkin. Dan yang terakhir, kami lebih memahami mekanisme kerja dari pemilah sampah alat magnetic separator kami. Dan juga manfaat teoretiknya itu, semoga rancangan ini dapat menjadi referensi dalam proyek rancang bangunan yang serupa, serta dapat menjadi bahan pembelajaran materi kuliah pengantar rekayasa dan desain. Perkenalkan, nama saya Febriska Adeline, NIM 1661992. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sampah. Sampah sendiri menurut WHO adalah sesuatu yang tidak dipakai lagi dan tidak digunakan, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sampah logam dan sampah non-logam. Pada umumnya sampah logam memiliki bentuk padat, mengkilat, dan juga menghantar panas dan menghantar listrik yang baik. Sedangkan sampah non-logam berwujud cair dan gas serta berwarna tidak mengkilat dan bukan penghantar panas dan penghantar listrik yang baik. Untuk magnet sendiri merupakan suatu objek yang bisa menimbulkan gaya dan memiliki sifat yang bergantung pada bendanya sendiri. Untuk magnetic separator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan material padat berdasarkan sifat kemagnetan dari material tersebut. Nah, untuk mesin pemilah sampah merupakan serangkaian alat yang disusun untuk memilah sampah tersebut menggunakan satu atau lebih sensor sebagai penentu jenis sampah tadi, dengan mendeteksi karakteristik dari sampah tersebut. Selanjutnya, conveyor belt adalah rangkaian ban yang berjalan yang dipakai untuk memindahkan dan mengangkut barang atau material secara horizontal maupun secara miring. Material conveyor belt biasanya terbuat dari karet dan juga logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi perancangan. Yang pertama adalah ide rancangan, di mana ide dasar dari magnetic separator ini adalah menggunakan medan magnet yang terdapat pada batang magnet untuk mengangkat sampah logam agar terpisah dari sampah-sampah non-logam. Kemudian, pada awalnya kami memiliki 3 rancangan awal, di mana rancangan yang pertama adalah hanya menggunakan satu conveyor belt dan satu batang magnet untuk memisahkan sampah non-logam dan sampah logam. Sementara pada rancangan kedua kami menggunakan 2 conveyor belt dan 2 batang logam untuk menambah keefektifan dan ditambah 1 buah sikat untuk memisahkan sampah-sampah ringan yang masih menempel pada sampah-sampah logam. Kemudian pada desain ketiga kami hanya menggunakan 1 conveyor belt, 1 batang magnet, dan juga 1 buah kipas yang berfungsi untuk meniup sampah-sampah ringan agar terlepas dari sampah-sampah logam. Dari ketiga desain, kami meninjau 4 aspek, yaitu aspek keamanan, aspek teknis, aspek ekonomi, dan aspek keefektifan. Dan kami mengambil nilai untuk desain pertama yaitu 36, desain kedua 39, dan desain ketiga 33.
Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis elemen sistem. Yang pertama yaitu fungsi elemen. Alat kami terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada feeder, merupakan tempat pertama kali material masuk yang berfungsi untuk mengatur kecepatan material supaya lebih teratur. Yang kedua yaitu conveyor, merupakan sabuk yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip fisika yang berfungsi untuk memindahkan sampah. Conveyor terdiri dari 3 bagian yaitu sabuk, alat penggerak, dan juga penyangga. Kemudian yang ketiga yaitu bak penampung sampah yang berfungsi untuk satu, menampung sampah logam, dan yang kedua untuk menampung sampah non-logam. Kemudian pembahasan analisis elemen sistem yang kedua yaitu tentang penyempurnaan alat. Kekurangan dari desain 2 alat kami yaitu menggunakan 2 magnet yang cukup besar pada conveyor, sehingga penggunaan magnet panjang conveyor bisa diganti dengan menggunakan kaleng yang dipotong berbentuk persegi panjang, kemudian diberikan magnet pada salah satu ujungnya supaya memiliki sifat kemagnetan, dan itu berdasarkan Dari alat pemilah sampah. Pada bagian teratas terdapat feeder, kotak berwarna merah yang di dalamnya mengaplikasikan bidang miring. Terdapat juga 2 conveyor belt. Ujung puli conveyor pertama dan kedua dihubungkan oleh rantai. Magnet terletak pada bagian yang berwarna gelap di conveyor pertama dan di ujung puli conveyor kedua. Di atas conveyor kedua terdapat sikat dan terdapat dinamo yang dihubungkan oleh rantai dengan puli conveyor pertama. Selain itu terdapat juga baterai, dan yang terakhir adalah tempat sampah logam dan non-logam. Berikutnya adalah dimensi alat pemilah sampah. Bagian atas feeder memiliki panjang 20 cm. Tinggi keseluruhan alat pemilah sampah adalah 50 cm, di mana 12,5 cm adalah tinggi feeder dan 37,5 cm adalah tinggi tubuh alat pemilah sampah. Baterai memiliki panjang 15 cm dan jarak antara baterai dengan tempat sampah adalah 20 cm. Kemudian, lebar alat pemilah sampah adalah 20 cm, lebar bagian atas feeder adalah 20 cm, dan lebar bagian tubuh feeder adalah 15 cm. Alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat magnetic separator berdasarkan desain yang telah kami buat, yaitu karton duplex, dinamo, saklar, kabel, baterai, magnet, kaleng bekas, sumpit, lem, gunting, penggaris, pensil, karet belt, tali karet atau karet gelang, dan sikat halus atau sapu kecil dengan total biaya sebesar Rp300.900. Perkenalkan, saya Fatan dan akan menjelaskan langkah pembuatan. Yang pertama, buat pola pada karton, lalu gunting. Lalu rangkai header dan blok pemisah menggunakan lem. Setelah itu adalah membuat conveyor. Nah, cara membuat conveyor ini yang pertama, buat 4 buah lingkaran sebagai roda conveyor. Lalu bagian tengah lingkaran dibuat berlubang, yaitu tadi buatnya pakai karton duplex. Setelah itu hubungkan 2 buah lingkaran dengan sumpit yang berfungsi sebagai as roda. Buat pola roll conveyor, lalu gunting. Setelah itu masukkan magnet di antara kedua lingkaran. Setelah itu potong kaleng bekas dan luruskan kaleng tersebut. Buat pola penampang pada kaleng sesuai yang diperlukan. Setelah itu hubungkan kaleng yang telah dipotong dengan menggunakan magnet. Setelah itu rangkai conveyor. Setelah conveyor sudah dibuat, susun conveyor dan dudukkan conveyor pada dinding alat pemisah sampah. Setelah itu rangkai dinamo, saklar, dan baterai. Setelah itu hubungkan dinamo dengan kedua conveyor, lalu pasang alas dan dinding alat pemisah sampah. Yang terakhir pasang header dan bak pemisah sampah. Jadi saya akan menjelaskan tentang instruksi pengoperasian mesinnya. Yang pertama, dinyalakan saklar. Yang kedua, dimasukkan sampah yang ingin dipilah kurang lebih 2 liter. Terus yang ketiga, menunggu hingga mesin bekerja saat memisahkan sampah. Terus yang keempat adalah matikan saklar. Dan yang kelima, kita bisa mengambil hasil dari sampah yang telah dipisahkan oleh mesinnya. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang perawatan dari mesinnya. Yang pertama yaitu pembersihan dinamo yang harus dilakukan secara rutin. Terus yang kedua, pengecekan kondisi conveyor beltnya supaya beltnya tuh tetap berada di tengah posisinya. Terus yang ketiga, pengecekan dari si beltnya supaya tetap kencang, supaya tidak slip ketika sesudah berapa kali dipakai. Terus yang keempat adalah pastikan sampah yang dipakai ataupun juga yang ingin dipilah itu tidak melebihi dari kapasitas mesinnya. Terus yang terakhir adalah mematikan saklar ketika setiap kali alat sudah selesai digunakan. Penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat magnetic separator ini sesuai dengan yang tertera di slide. Kemudian parameter utama yang dibutuhkan untuk membuat alat magnetic separator ini adalah sifat kelogaman atau sifat kemagnetan dari suatu benda. Apakah benda tersebut paramagnetik atau ferromagnetik atau diamagnetik.
Fungsi dari alat pemilah sampah ini adalah untuk memilah sampah logam dan non-logam untuk selanjutnya diteruskan ke tahap pemilahan sampah berikutnya. Nah, dari ketiga desain yang kami buat, menurut kami desain kedua merupakan desain yang paling efektif. Evaluasi dari pembuatan alat pemilah sampah ini adalah alat magnetic separator ini merupakan alternatif milah sampah yang sederhana dan murah. Selain itu, memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan alat pemilah sampah konvensional, seperti residu yang ditinggalkan itu lebih sedikit. Tapi alat ini memiliki kekurangan diantaranya. Kekurangan yang pertama, alat ini tidak dapat bertahan jika basah karena terbuat dari karton duplex. Selain itu, kekurangan yang kedua adalah maksimal sampah yang dapat ditampung adalah 2 liter. Dan kekurangan ketiga adalah menggunakan sumber energi baterai, sehingga jika sumber energi habis harus diganti dengan baterai yang baru dan tidak dapat di-charge kembali. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi kami tadi dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.